Kegiatan prasupervisi adalah kegiatan awal yang dilakukan antara supervisor dengan coach sebelum melakukan coaching. Tujuan kegiatan ini antara lain, 1. Menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka antara coach dengan coache, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara jujur dan konstruktif. 2. Mendiskusikan dan menyepakati tujuan spesifik dari observasi, seperti area pembelajaran yang akan difokuskan atau keterampilan tertentu yang ingin dilihat dan kompetensi atau indikator yang akan ditingkatkan. 3. Menjelaskan prosedur observasi, termasuk apa yang akan diamati, bagaimana observasi akan dilakukan, dan bagaimana hasilnya akan digunakan. 4. Membantu coach untuk mempersiapkan diri saat akan observasi, baik dari segi materi yang akan disampaikan maupun strategi pengajaran yang akan digunakan. 5. Mendorong coach untuk merefleksikan praktik coaching mereka saat ini dan mengidentifikasi area yang ingin mereka tingkatkan. Selamat pagi Bu Vivin. Selamat pagi Pak Ruby. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Vivin. Tadi kan Bu Vivin menyampaikan mau melakukan coaching dengan Pak Agung dan meminta saya menjadi supervisor. Insya Allah amanah itu akan saya terima. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching, saya melakukan observasi dan supervisi untuk kegiatan coaching. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kepada Bu Vivin. Yang pertama, sebelumnya kan Bu Vivin sudah belajar tentang teknik coaching, terkait alur tirta, kemudian tentang rasa, kemudian juga tentang kompetensi-kompetensi coaching. Maka dari itu nanti yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang instrumen penilaian yang akan saya lakukan terhadap Bu Vivin sebagai coach. Beberapa indikatornya, yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu nanti menjadi indikator penilaian saya dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua Bu, dari pelaksanaan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang menjadi fokus untuk saya amati Bu? Baik Pak Ruby, pada kesempatan coaching ini saya ingin fokus pada kompetensi mendengar aktif Pak Ruby. Mendengar aktif? Iya. Oh ya Bu. Dalam kompetensi mendengar aktif, secara pelaksanaan nanti, kira-kira indikator untuk saya mampu melihat mendengar aktif ini terlaksana dengan baik, gambarannya seperti apa Bu? Jadi ketika saya mendengar aktif, harapan saya mampu mengetahui apa yang menjadi permasalahan kunci saya, apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi. Dari indikator itu saya berharap kunci saya mempunyai ide-ide sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi yang dia miliki sendiri. Oh ya, jadi dari mendengar aktif nanti akan ada umpan balik terhadap coach, mampu menguraikan masalah, kemudian mengidentifikasi dan mencari solusi dari diri coach sendiri. Iya. Oh iya, kemudian harapannya Bu, dari observasi nanti yang kita lakukan bersama ini, harapan dari Ibu dari jalannya keseluruhan coaching itu bagaimana jalannya? Saya berharap pelaksanaan coaching berjalan lancar. Saya bisa membantu menggali ide-ide dari coach sehingga dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah ya Bu, cukup jelas. Untuk gambaran saya nanti lakukan observasi sebagai observer atau supervisi. Semoga nanti kegiatan coaching yang dilakukan dengan Pak Agung berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Pak Ruby. Ya, terima kasih Bu. Kita bertemu lagi nanti ketika kegiatan coaching. Iya, terima kasih Pak Ruby. Ya, sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Vina, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kenapa kok pengen bertemu saya? Apa ada masalah Pak? Iya Bu Vina, jadi
saya itu kan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas saya itu selama setahun terakhir ini. Saya itu agak kurang ya dalam bisa memotivasi siswa dalam bernalar kritis, Bu. Jadi contohnya misalkan kalau saya kan belajarnya kan informatika itu kan banyak berlogikanya. Misal saya mengajari anak itu satu rumus Excel misalkan ya, itu sudah saya ajarkan, kemudian dalam satu waktu saya ganti angkanya, itu anak-anak sudah bingung, Bu. Jadi saya kadang merasa ini bagaimana caranya mengajarkan anak supaya mampu bernalar kritis, berpikir logis, itu agak kesusahan. Oh, seperti itu. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini Pak Agung merasa ketika memberikan pelajaran TIK kepada anak-anak, ada sebagian anak yang belum bisa mencapai tujuan yang Bapak harapkan, seperti itu Pak Agung. Iya. Terus menurut Bapak, apakah yang menjadi faktor utama kenapa anak-anak itu belum mampu memiliki kemampuan bernalar kritis tersebut, Pak? Yang menjadi faktor utama yang menurut pengamatan saya selama ini adalah anak-anak itu kesusahan dalam memecahkan algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pernah saya berikan kasus misalkan ada anak, kamu disuruh beli Pak Guru es teh, harganya 5.000, kemudian jumlahnya ada 4 es teh, kamu bayarnya berapa? 20.000 Pak. Nah coba sekarang 20.000 itu dimasukkan komputer, caranya bagaimana, itu anak-anak bingung, Bu. Intinya berarti anak-anak itu ketika dalam kehidupan nyata dia bisa menerapkannya, tapi ketika dia disuruh menerapkan dalam pembelajaran TIK itu kesulitan. Iya. Apakah seperti itu Pak Agung? Iya Ibu, seperti itu. Oh, iya. Terus menurut Anda, jika Pak Agung mengajar selanjutnya, apakah yang ingin menjadikan murid-murid Pak Agung itu indikator kesuksesan dari murid-murid Pak Agung agar bisa bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari? Indikatornya itu kalau saya seperti ini, Bu. Saya mengajarkan satu algoritma atau rumus sederhana, kemudian murid-murid saya itu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan saya sebagai gurunya ataupun bantuan orang lain, sehingga murid-murid saya memiliki logika yang dibangun dari perasaan dari diri sendiri. Oh, begitu ya Pak Agung. Jadi apa yang Bapak berikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi karena kemampuan mereka sendiri, seperti itu Pak Agung. Terus bagaimana Pak Agung membayangkan murid Pak Agung menerapkan semuanya itu dalam tugas-tugas mereka? Saya membayangkan memiliki murid itu yang mampu menggunakan pemikiran secara komputer atau disebutnya itu computational thinking, karena itu merupakan pembelajaran abadi 21 ini, sehingga dalam memecahkan masalah sehari-hari itu mereka bisa menggunakan bantuan handphone atau komputer itu sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berarti harapannya ya Pak, apa yang mereka miliki seperti handphone atau alat-alat teknologi itu bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari di dunia nyata ya Pak? Iya, seperti itu. Terus kalau boleh saya tahu, apa saja tantangan yang Pak Agung hadapi saat mengajarkan murid tentang formula Excel dan logaritma sederhana? Tantangan yang saya hadapi itu yang terbesar adalah itu membuat murid itu mampu memahami konsep dasarnya, Bu. Karena konsep dasar ini belum bisa dipahami, sehingga ketika konsep dasar ini belum begitu dipahami, maka ketika berjenjang ke pembelajaran selanjutnya atau ke yang lebih rumit lagi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Jadi mereka kadang cepat menyerah, kadang cenderung, Pak sudah susah Pak, udah gini aja nggak apa-apa. Akhirnya mereka tidak mau berpikir agak lebih kritis lagi.
berarti intinya anak-anak harapannya mampu memahami konsep dasar dari formula Excel dan algoritma itu. Iya. Terus bagaimana respon murid selama ini terhadap materi yang Anda ajarkan? Kalau untuk respon murid Ibu, jadi murid saya itu banyak sekali responnya bermacam-macam. Ada yang cepat menyerah, ada yang kemudian melaksanakan tugas hanya sekedar melaksanakan, tetapi ada juga mereka itu sebagian yang tertarik, kemudian mencoba melakukan sesuatu yang lebih, sehingga mereka itu lebih yakin mampu menyelesaikannya. Bahkan ada juga siswa atau murid itu yang tidak yakin saya bisa menyelesaikannya, padahal belum menggunakan kemampuan mereka secara lebih tinggi lagi. Iya, jadi intinya responnya bervariasi ya Iya. Pak. Ada yang tertarik, ada yang belum memanfaatkan, sudah menyimpulkan dia tidak bisa. Iya. Jadi dari macam-macam variasi respon murid tersebut, apakah ada teknik atau metode tertentu yang sudah Pak Agung coba dalam mengajarkan konsep-konsep ini? Untuk teknik atau metode yang pernah saya ajarkan itu sebenarnya mungkin kebanyakannya hanya sekedar textbook ya Bu ya. Tapi saya juga pernah mencoba, itu saya memberikan gambaran secara visual, misalkan dengan gambar. Kemudian saya juga mencoba menggunakan contoh-contoh praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi itu juga masih merasa kesulitan dalam memahami konsep dasar juga Bu. Jadi bagaimana ya Bu ya, itu mungkin masalahnya di situ sebenarnya. Jadi sudah diberi contoh yang praktis, latihan berulang-ulang pun kadang anak-anak belum paham tentang dasarnya ya Pak. Iya. Terus apakah ada murid yang menunjukkan kemajuan lebih cepat? Jika ada, apa yang berbeda dalam pendekatan mereka? Ada juga Bu, beberapa murid itu ketika saya berikan sebuah pemahaman baru, mereka itu cepat sekali menangkapnya. Karena mereka itu memiliki ketertarikan pada dunia teknologi terutama ya. Jadi tidak setiap murid itu kemudian tidak memahami, tapi ada juga beberapa yang tertarik, bahkan mencobanya sendiri di rumah juga mencoba-coba terus. Akhirnya mereka memiliki ketertarikan yang lebih juga. Iya, terus ya Pak, dari ketertarikan murid yang berbeda-beda itu, Bapak merasa berhasil menerapkan metode yang Bapak lakukan itu. Kalau boleh saya tanya, dalam skala 1 sampai 10, Bapak sudah mencapai angka berapa? Kalau untuk saat ini mungkin baru mencapai angka 6 Ibu ya. Tapi saya berharap nanti saya bisa meningkatkannya ke nilai 9. Mungkin maksimal 9 Ibu kalau di SMP itu ya. Kalau tingkatan 10 mungkin agak ketinggian. Oh iya, semoga apa yang menjadi harapan Pak Agung menerapkan semuanya itu mampu berhasil sampai skala 9 ya Pak. Iya. Tetap semangat, memang murid yang bervariasi dibutuhkan kesabaran kita untuk selalu membimbing mereka. Terus kalau boleh tahu rencananya ya Pak, apa langkah-langkah yang bisa Pak Agung coba untuk membantu murid memahami formula Excel dan algoritma sederhana dengan lebih baik? Kalau rencana yang akan saya terapkan ke depan, saya itu ingin mencoba sesuatu yang baru mungkin yang belum pernah saya coba di tahun ini ya Bu ya. Misalkan dengan diagram atau menggunakan peta konsep, sehingga itu akan membantu murid dalam memahami alur-alur algoritma pembelajaran yang ingin saya harapkan bisa tercapai tentunya. Oh iya. Dari pemberian model-model seperti itu, langkah-langkah baru seperti pemberian diagram, peta konsep, sehingga anak-anak dapat terbantu memahami algoritma itu, bagaimana Bapak bisa membuat materi itu lebih menarik dan relevan? Untuk membuat materi saya itu terasa lebih menarik dan relevan, tentunya saya akan
mengaitkan eh, contoh-contoh praktis program itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan dalam contohnya saya ajak murid menghitung uang belanja atau uang saku mereka dengan Excel, pengeluaran mereka sebulan itu berapa dengan bantuan pemrograman, sehingga itu saya rasa itu akan membuat lebih menarik untuk murid-murid. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi lebih ke contoh-contoh keseharian dari uang saku mereka, mengolah, mengubahnya menjadi Excel. Terus, apakah ada contoh-contoh praktis yang bisa Pak Agung gunakan untuk menunjukkannya? Iya Bu, untuk contoh praktis itu sebenarnya ada banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya membuat rencana, saya akan membuat peta konsep. Misalkan murid dalam sehari kamu dapat uang saku berapa, misalkan 10.000, kemudian pengeluarannya digunakan untuk apa. Nah itu nanti dibuat dalam bentuk Excel sehingga murid tahu sebulan saya jajan permen ini habisnya sekian. Itu bisa dihitung menggunakan komputer. Itu contoh praktis sederhana seperti itu. Mungkin anak lebih bisa tertarik karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya Pak ya, seperti itu. Terus bagaimana Pak Agung bisa melibatkan murid secara lebih aktif dalam proses belajar ini? Untuk melibatkan murid mungkin saya akan mencoba dengan memulai dari diskusi kelompok, kemudian dari teman yang tadi memiliki kemampuan lebih itu bisa menjadi tutor supaya juga, dan mungkin juga dengan alat bantu pembelajaran yang mungkin alat bantu visual atau media pembelajaran yang lain bisa juga. Iya, seperti itu ya Pak. Jadi melibatkan murid dalam diskusi kelompok, terus tutor sebaya, sehingga anak-anak bisa kolaboratif dalam menyelesaikan masalah. Terus kalau boleh saya tahu Pak, kapan Pak Agung akan mulai menerapkan strategi baru ini di kelas Pak Agung? Mungkin awal tahun pelajaran ini ya Bu ya, karena apa yang saya rasakan itu merupakan evaluasi saya dalam setahun terakhir ini, karena melihat dari hasil pembelajaran juga pengamatan sehari-hari, maka saya ingin mulai tahun depan saya harus berubah dan memiliki rencana-rencana baru yang bisa saya terapkan, sehingga dengan begitu apa yang menjadi pemikiran saya ini bisa sedikit demi sedikit bisa terrealisasikan. Oh iya, berarti Pak Agung ingin menerapkan secepatnya di tahun ajaran baru ini. Terus bagaimana Pak Agung mengukur kemajuan murid dalam memahami dan menerapkan komputasional tinggi ini? Tentunya untuk mengukur kemajuan murid, saya akan yang pertama mungkin membandingkan dulu dengan hasil tahun kemarin ya Bu ya. Apakah ada peningkatan mungkin dalam tes formatifnya atau sumatifnya, baik itu dalam wawancara mungkin atau observasi. Dan mungkin juga saya akan melihat mereka, dan kalau misalkan saya memberikan tugas apakah mereka itu mampu mengerjakannya dengan sendiri ataukah dibantu teman, itu akan nampak sekali. Jadi kalau murid sudah bisa mengerjakan tanpa bantuan guru, walaupun itu masih konsep dasar, maka itu ada sedikit kemajuan yang bisa dirasakan juga mungkin Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi Pak Agung perlu melihat perkembangan kemampuan anak dari tahun kemarin, tahun ini, sehingga Bapak dapat mengukur kemajuan murid, progresnya, dan memperbaikinya di tahun yang akan datang. Terus apa saja indikator yang akan Bapak gunakan untuk memantau apakah murid memahami materi dengan baik? Tentunya ada beberapa indikator yang bisa saya gunakan ya, misalkan dari rubrik kuis, dari pengamatan juga dari murid atau teman yang lainnya, kemudian indikatornya dalam pengerjaan tugas itu bisa sebagai indikator juga ya. Oh ya, baik Pak. Jadi banyak sekali indikator ya Pak ya. Terus adakah hambatan yang muncul selama penerapan strategi baru ini Pak?
Kalau hambatan, saya yakin nanti pasti akan banyak hambatan di tengah perjalanan rencana saya ini, Bu ya. Tentunya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, saya akan terus berusaha menyesuaikan metode pengajaran saya. Mungkin dengan cara berdiferensiasi, misalkan murid yang sudah mahir saya berikan tugas yang agak lebih menantang. Untuk murid yang belum mahir saya berikan tugas yang ringan untuk memahami konsep dasarnya. Tentunya saya juga akan mencari rekan kerja yang semapel, misalkan dari MGMP. Itu kan saya yakin masalah ini juga ada di teman-teman saya juga. Berarti untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Pak Agung pun sudah punya solusi ya Pak ya. Semoga dalam penerapannya hambatan itu bisa diminimalkan. Terus bagaimana Pak Agung bisa memberikan dorongan kepada murid untuk tetap semangat belajar Pak Agung? Untuk memberikan dorongan kepada murid agar tetap semangat belajar, tentu saya akan memberikan tantangan-tantangan baru yang bervariasi setiap harinya. Misalkan hari ini belajar menghitung uang saku bulanan, besok misalkan belajar menghitung apalagi, misalkan luas bangun datar dengan komputer, menghitung volume, misalkan bangun ruang dengan komputer, sehingga itu akan menjadikan murid saya itu lebih memiliki nalar kritis dalam melihat permasalahan sehari-hari dan bisa mengerjakannya dengan komputer. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi kalau dari apa yang Pak Agung utarakan, anak-anak bisa naik level ya Pak. Iya. Dari yang mudah ke sedang ke yang sulit, tapi harapannya bisa meningkatkan semangat belajarnya ya Iya. Pak. Iya. Terus untuk yang terakhir ya Pak, apa yang bisa Pak Agung lakukan untuk terus memotivasi diri sendiri dan murid dalam perjalanan belajar mengajar di sekolah Pak Agung? Saya untuk memotivasi diri itu tentunya yang pertama butuh semangat dari diri sendiri ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya juga harus mencari inspirasi baru yang itu bisa menguatkan ide-ide saya juga dalam kedepannya. Kemudian saya juga bisa mengingat tujuan dari jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sehingga dari situ saya akan terus berkomitmen untuk berusaha lebih lagi agar murid-murid saya itu mampu memiliki nalar yang lebih kritis dan logis dalam mengerjakan masalah sehari-hari, Bu. Iya, ya semoga Pak Agung terus bisa memotivasi diri sendiri, terus mencari inspirasi sehingga tujuan jangka pendek dan jangka panjang Pak Agung bisa terlaksana. Terus semangat ya Pak Agung, Ya. semoga apa yang Bapak Agung impikan mempunyai murid yang bernalar kritis bisa diwujudkan di tahun ajaran baru ini. Iya. Ya. Terima kasih Bu Vina atas waktunya. Saya merasa hari ini banyak sekali pencerahan-pencerahan maupun dorongan semangat dari Bu Vina dalam sesi pertemuan coaching ini, Bu. Ya, sama-sama Pak Agung, mungkin saya hanya mendengarkan apa yang Pak Agung utarakan dan ternyata Pak Agung sudah mampu menemukan solusinya. Harapan saya tetap semangat walaupun banyak hambatan, semua pasti bisa dulu. Selamat meneruskan kegiatan yang selanjutnya Pak Agung. Ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan pasca supervisi adalah kegiatan akhir yang dilakukan antara supervisor dengan coach setelah melakukan coaching. Tujuan kegiatan ini antara lain, 1. Menyampaikan temuan dari observasi secara objektif dan berdasarkan data yang dikumpulkan, serta memberikan umpan balik yang membangun untuk peningkatan kinerja. 2. Mengajak coach untuk merefleksikan pengalamannya selama observasi, termasuk apa yang berjalan baik dan area yang masih perlu ditingkatkan. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pengajaran serta menyusun rencana pengembangan profesional untuk mengatasi kelemahan tersebut. 4. Menetapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh COAC untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik coaching berdasarkan umpan balik yang diberikan. Selamat sore Bu Vivin. Iya, selamat sore Pak Ruby. Bagaimana perasaannya setelah coaching tadi selesai dilaksanakan? Sedikit lega, akhirnya coach saya berhasil menemukan
solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Bu Vivin sangat lega karena memang coaching berjalan dengan baik dan coach mampu menemukan solusinya. Oke. Kalau dari jalannya kegiatan coaching, kira-kira kalau nilai 1 sampai 10 ada dinilai berapa kegiatan coaching menurut Bu Vivin? Masih dinilai 8 Pak Robi karena saya masih perlu banyak membenahi pelaksanaan coaching ini karena saya belum menguasai 3 kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang coach. Oh ya, terkait 3 kompetensi, sebelum ke situ saya boleh tidak menyampaikan beberapa catatan? Oh boleh Pak, Iya. dengan senang hati. Berdasarkan hasil pengamatan dan catatan saya, tadi di bagian rencana ada beberapa mungkin karena ada hal yang memang menjadi ketika mendengar aktif itu ada gangguan, mungkin tidak terjadi sebuah kesinambungan yang luntur. Apakah tadi ada gangguan, Bu? Iya Pak betul, karena kebetulan saat coaching itu ada salah satu teman saya ingin menemui saya dan bertanya sehingga saya agak sedikit kurang fokus sehingga kompetensi mendengarkan aktif yang seharusnya saya lakukan sedikit terganggu. Ya, tadi karena memang terjadi sedikit miss, sehingga alurnya itu kesannya memang tidak terlalu baik. Tetapi tidak apa-apa Bu, secara keseluruhan jalannya coaching itu sudah baik. Sebenarnya tadi itu bisa dioptimalkan lagi dengan pemberdayaan ketika rencana itu mungkin bisa disampaikan untuk penggunaan digitalisasi pendidikan di era disruptif ini, kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain mungkin bisa dioptimalkan di situ. Ya Bu, karena memang ini masih dalam proses pembelajaran juga terkait 3 kompetensi yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira kompetensi apa yang menjadi fokus lagi untuk memperbaiki kegiatan coaching selanjutnya? Iya, saya sadar Pak, mungkin saya belum maksimal melakukan kegiatan coaching ini. Harapan saya ke depannya saya bisa lebih baik lagi dan saya mampu mengembangkan 2 kompetensi yang lain, diantaranya kompetensi hadir sepenuhnya sehingga saya dapat mendengarkan dengan rasa atas masalah yang dihadapi coaching, dan saya ingin belajar dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Ya Bu, memang dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sebutkan tadi memang secara periodik sedikit demi sedikit harus kita asah. Memang itu menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga nanti ketika pembelajaran ke depan itu semakin baik sehingga memperbaiki kegiatan coaching-coaching yang selanjutnya. Amin, semoga saja ya Pak, karena ini saya masih taraf belajar, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih masukannya, sarannya, terima kasih sekali Pak Ruby. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Vivin, selamat atas jalannya coaching tadi dan bisa dilanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vivin.